Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam masa pandemi ini, semoga kalian tetap senantiasa menjalankan protokol kesehatan dari rumah. Biasakan hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, dan membiasakan memakai masker saat berpergian keluar. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama mengenai menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas bersama hari ini adalah diharapkan siswa mampu menyebutkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama paparan penjelasan materi berikut ini. Baiklah anak-anak, sebelumnya mari yuk kita simak bersama-sama bagaimana cara menggali informasi dalam sebuah teks bacaan. Jadi, menggali informasi dari sebuah teks bacaan itu ada beberapa cara. Antara lain, 1. Membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, mencari ide pokok paragraf sebuah teks. Yang ketiga, merangkai kalimat pokok menjadi sebuah paragraf yang mengandung unsur 5W1H. Anak-anak sekalian, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah 5W1H yang biasa digunakan sebagai kata untuk membuat kalimat tanya yang bertujuan untuk mencari informasi penting dalam suatu bacaan atau sebuah peristiwa. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H. Jadi, 5W plus 1H merupakan sebuah singkatan atau istilah dalam bahasa Inggris yang berarti what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Dari kata tanya tersebut memiliki fungsi masing-masing, antara lain adalah 1. Apa, berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. 2. Siapa, berfungsi untuk menanyakan orang. 3. Kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. 4. Di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. 5. Mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. 6. Bagaimana, berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu kejadian. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui fungsi dari kata tanya, marilah kita sekarang mempraktikkan bagaimana cara mencari informasi penting dari teks sejarah. Nah, dari bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, mari kita bersama-sama menggali informasi penting dengan menggunakan kata tanya berikut ini. 1. Apa peristiwa yang terjadi pada teks bacaan tersebut? 2. Kapan peristiwa itu terjadi? 3. Di mana peristiwa itu terjadi?
4. Siapa tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut? 5. Mengapa peristiwa tersebut menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? 6. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Baiklah, dari bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, mari kita cari tahu informasi penting dengan aspek apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Adapun hasil informasi penting yang dapat kita temukan di dalam bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Apa peristiwa yang terjadi? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 2. Kapan peristiwa itu terjadi? 17 Agustus tahun 1945. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Siapa tokoh yang menandatangani teks proklamasi? Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. 5. Mengapa peristiwa tersebut menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya. 6. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Diawali dari kekalahan Jepang kepada sekutu dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaannya. Nah, dari pemaparan materi tersebut, semoga anak-anak lebih paham mengenai cara mencari informasi penting yang ada dalam sebuah teks bacaan. Cukup sekian dari Pak Andri. Selamat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.